Baik, pemirsa, aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini menjadi sorotan publik. Sebab uang hasil korupsi tersebut digunakan oleh SYL untuk beli lukisan, bahkan hingga nyawer biduan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bergabung bersama dengan Almas Syafrina selaku peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Mbak Almas. Halo, selamat malam Mbak Fani. Baik, Mbak Almas, yang jadi pertanyaan saat ini adalah ketika sebenarnya selama ini kan banyak spill-spill thread di Twitter, tapi dalam waktu yang cukup lama pegawai Kementan sama sekali tidak ada yang bersuara terkait dengan praktik kotor di dalam kementeriannya. Baru terbuka di persidangan saat ini. Apa yang bisa ICW lihat? Iya, memang sangat menarik ya Mbak, bahwa ini bukan kasus yang terjadi misalnya 1 tahun ke belakang, tetapi sudah cukup lama, bahkan sejak awal Syahrul Yassin Limpo menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama adalah terkait dengan penting untuk ditelusuri atau dievaluasi ya, bagaimana sistem pencegahan anti pencegahan korupsi yang berjalan di Kementerian Pertanian. Terlebih Kementerian Pertanian ini cukup banyak mendapatkan penghargaan termasuk yang kemarin disebut oleh Syahrul Yassin Limpo ya, dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian juga dari Komisi Informasi terkait dengan keterbukaan informasi dan sebagainya. Oke, Jadi Mbak Almas, perlu dilihat di tapi situ mohon maaf saya potong. Ketika memeras pegawai eselon 1 dan juga 2 Kementerian Pertanian dari uang pribadi mereka masing-masing tidak menggunakan anggaran kementerian, apakah ini masuk dalam ranah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme? Ya, pertama ini jumlahnya tidak kecil ya Mbak ya, bahkan Iya, disebut-sebut lebih dari 4,5 miliar. 44 miliar. Saya tidak yakin apabila kemudian disebut bahwa ini uang yang kemudian dikumpulkan atau yang diserahkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mentan ataupun keluarganya begitu ya. Ini murni berasal dari kantong pribadi pejabat-pejabat eselon 1. Jangan-jangan ini kemudian kasus korupsi yang kemudian berantai ke bawah, kemudian Oh, menimbulkan kasus-kasus korupsi yang lain-lain begitu ya, terkait dengan program atau misalnya pengadaan barang dan jasa yang ada di Kementerian Pertanian. Karena dilihat dari jumlahnya sendiri, ini jumlah yang tidak masif. sedikit begitu ya, untuk keluar dari kantong pribadi seorang pejabat eselon 1 misalnya. Nah, kemudian yang penting kita lihat lebih jauh adalah bagaimana Kementerian Pertanian membangun sistem pencegahan begitu ya, alarm dini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di internal. Dan itu Bagaimana gagal misalnya dilakukan ya? sistem whistleblowing system misalnya itu berjalan. Ini kan Hmm, menunjukkan bahwa whistleblowing system di internal Kementerian Pertanian tidak iya, berjalan efektif begitu ya. Dan kemudian yang kedua yang penting juga kita lihat adalah apakah ini adalah satu praktik yang bukan praktik baru begitu ya, bukan mm-mm. praktik yang dianggap baru lagi di lingkaran pemerintahan, termasuk Wah, misalnya di kementerian. Dalam artian ini adalah praktik yang sudah umum terjadi, bahwa kementerian kemudian menjadi semacam peternakan gitu ya. mm-mm. Ada birokrasi menjadi sapi perah untuk kemudian mengumpulkan dana-dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pimpinan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian tersebut. Oke. Termasuk misalnya untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan atau pengeluaran-pengeluaran dari keluarga pimpinan tersebut. Jadi sebelum saya masuk ke praktik tersebut, sebenarnya korupsi, kemudian jadi tadi kolusi dan juga nepotisme KKN, korupsi ya terutama, ini tuh salah satu dampak atau implikasi yang cukup konkret dari adanya akar permasalahan bernama pemerasan yang dilakukan kalau dalam kasus ini oleh mantan mentan. Kalau dia tidak meras, kalau dia tidak narikin uang pribadi dari pegawai Kementan, korupsi tersebut tidak terjadi ya. Gitu Iya, Mbak Almas. memang kasus yang sedang diusut oleh KPK saat ini adalah dugaan pemerasan atau gratifikasi Mm-mm. dengan terdakwa, salah satunya adalah Syahrul Yassin Limpo begitu ya. Ya. Tetapi saya rasa di sini ada banyak sekali yang yang potensial untuk dikembangkan. Mhm. Sebagai contoh misalnya, dari mana uang yang diberikan atau diserahkan begitu Serahkan. ya oleh pejabat-pejabat eselon 1 ini. Apakah itu benar berasal dari uang pribadi yang di situ tidak berasal dari tindak pidana lain, atau jangan-jangan di situ juga berkaitan dengan tindak pidana yang lainnya, misalnya Hmm. korupsi terkait dengan program atau kegiatan-kegiatan lain di Kementerian Pertanian. Kemudian hal lain misalnya kemarin KPK juga menyebut bahwa ada
kasus ini berpotensi meluas ke kasus tindak pidana pencucian uang Aduh, yang heeh. kalau kita melihat di pasal di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Di sini kan juga kita bisa ketahui ya bahwa pelaku TPPU itu ada pelaku aktif dan ada pelaku pasif. Pelaku pasif adalah orang-orang yang kemudian menerima atau menguasai begitu ya, atau menikmati uang hasil tindak pidana atau uang hasil tindak kejahatan, atau bahkan undang-undang Mhm, atau di pasal 5 undang-undang TPPU ini menyebut bahwa orang tersebut patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana, sehingga mhm, saya rasa ada banyak hal yang bisa mhm, dikembangkan begitu ya dalam kasus SYL mhm. ini, termasuk Oke. penyebutan pihak-pihak lain. Ini kan yang Mhm, mhm. disebut-sebut menerima aliran dana itu tidak hanya keluarga begitu Iya, ya, tetapi atau ada pihak-pihak yang lain. Bahkan ada nama penyelenggara negara yang kemudian iya, disebut oleh parpol. jaksa penuntut umum ketika membacakan berita acara pemeriksaan Mhm. salah satu saksi. Wow, dari satu orang kemudian juga akan mengakar ke beberapa pihak yang lain ya. Kita tunggu sama-sama, mungkin akan ada lagi fakta-fakta yang terbuka dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Tapi sebelumnya terima kasih banyak atas insight-nya malam hari ini Mbak Alma Syafrina. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Fani.